Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Rasulullah SAW diberikan tugas oleh Allah sebagai perantara hidayah agar umat-umatnya, agar mereka menyembah kepada Allah SWT. Dan begitu selesai tugasnya, tentu Rasul harus kembali lagi kepada Allah SWT. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah menderita sakit panas. Sakit akibat diracuni oleh orang Yahudi di tahun 7 Hijriah saat perang Khaybar. Seorang wanita tersebut menabur racun ke dalam daging yang dimakan oleh Rasulullah, dan dampak dari racun tersebut mulai terasa pada tahun 11 Hijriah. Pada saat itu Rasulullah meminta izin kepada istri-istrinya untuk beristirahat di rumah Aisyah, istri yang sangat dicintainya. Dalam keadaan sakit, Rasulullah dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan juga Fadl bin Abbas untuk datang ke masjid dan berkhutbah di depan sahabat-sahabat beliau. Dan Rasulullah berkata, "Tidak ada yang aku khawatirkan dengan kalian kecuali pada saat dunia ini dibentangkan oleh kalian dan kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya. Dan dunia itulah yang akan membinasakan kalian," kata Rasulullah. Dan Rasul melanjutkan lagi, seorang hamba Allah diberi pilihan oleh Allah untuk berada terus di muka bumi ini atau kembali kepada Allah SWT dan menatap wajah Allah SWT. Dan hamba tersebut memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Abu Bakar yang mendengar hal tersebut kemudian menangis terseduh-seduh, bersimbah air matanya dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku, orang tuaku, ayahku, ibuku, hartaku menjadi tebusan untukmu, wahai Rasulullah." Rasul menenangkan Abu Bakar dan berkata, "Tenang Abu Bakar, tenang wahai Abu Bakar, dan duduklah tetap di tempatmu Abu Bakar." Seluruh sahabat merasa heran dengan kata-kata Abu Bakar dan air mata yang turun terus dari Abu Bakar. Mereka kemudian faham bahwa itulah isyarat bahwa hari terakhir dari Rasulullah SAW. Rasulullah lebih memilih Allah dibanding dengan berada terus di muka bumi ini. Sayyidah Fatimah, putri kesayangan Rasulullah, datang menjenguk beliau. Jika biasanya putrinya datang, Nabi selalu menyambut dan menciumnya. Namun pada saat ini Rasulullah telah demikian payah. Fatimah datang menemuinya dan mencium ayahnya. "Selamat datang putriku," ujar Rasulullah. Beliau lalu membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Seketika itu juga Fatimah menangis, tapi tak lama kemudian ia pun tertawa. Rupanya Rasulullah mengabarkan dua hal. Yang pertama, bahwa beliau akan meninggal karena sakitnya tersebut. Dan yang kedua, Fatimah adalah orang yang pertama dari keluarganya yang akan menyusul beliau. Pada suatu ketika ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Rasulullah, dan Fatimah membuka pintu rumah tersebut. Orang tersebut ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi Fatimah berkata bahwa ayahnya sedang sakit dan tidak bisa menemui beliau. Rasulullah pun bertanya, "Siapakah itu wahai anakku?" "Tak tahulah ayahku, orang itu sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," jawab Fatimah penuh lembut. Kondisi Rasulullah saat itu sungguh lemah. Fatimah sangat khawatir dengan kondisi ayahnya. Mendengar jawaban putri tercinta itu, Rasulullah kemudian menatap putrinya dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah wajah putrinya tercinta itu segera hendak ia kenal. "Ketahuilah anakku, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut," kata Rasulullah.
Perkataan Rasulullah itu sungguh menyedihkan. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya, karena memang sudah tugasnya Israel akhirnya menghampiri Rasulullah yang sudah sangat lemah kondisinya. Rasulullah bertanya, "Di manakah malaikat Jibril?" Maka dipanggillah malaikat Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah lembut. Malaikat Jibril pun menjawab bahwa Allah SWT telah menantimu di surga. Malaikat-malaikat menantimu di pintu-pintu langit untuk menyambut kedatangan rohmu, wahai Rasulullah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah masih terlihat belum lega. Matanya masih memancarkan pandangan penuh kecemasan. "Apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya malaikat Jibril. Rasulullah pun menjawab, "Aku memikirkan umatku, wahai malaikat Jibril. Bagaimana dengan umatku semeninggalanku, malaikat Jibril?" "Jangan khawatir, wahai Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, tidak akan masuk surga kecuali orang-orangmu, umat-umatmu yang masuk surga terlebih dahulu." Maka perlahan-lahan ditariklah ruh dari Rasulullah SAW. "Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini." Perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah terpejam, Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam, dan Jibril memalingkan muka. "Apakah engkau jijik melihatku hingga kepalingkan wajahmu, Jibril?" tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajalnya?" kata malaikat Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah mengaduh karena sakit yang tidak tertahankan lagi. "Ya Allah, dahsyatnya maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku." Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali segera mendekatkan telinganya. "Usikum bisolati wa ma malaikat aimanuku." Peliharalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku." Dan akhirnya manusia paling mulia sejagat raya itu tutup usia. Itulah akhir hidup dari Rasulullah SAW. Aisyah merasa sedih, dan kemudian Aisyah berlari ke depan pintu rumahnya dan mengatakan, "Rasulullah telah wafat. Rasulullah telah meninggalkan kita semua." Seluruh penduduk Madinah kemudian merasakan seolah gelap. Dan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Tidak, Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah tidak wafat. Rasulullah hanya seperti Nabi Musa alaihissalam yang datang kepada Allah dan kemudian kembali kepada kita. Rasulullah tidak meninggalkan kita, kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian mengambil pedangnya dan mengatakan, "Siapapun yang mengatakan Rasulullah wafat, siapapun yang mengatakan Rasulullah mati, akan kupenggal kepalanya." Begitu kata Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar menenangkan Umar bin Khattab dan mengatakan, "Umar, duduklah, tenanglah Umar." Namun Umar tidak mendengarkan kalimat dari Abu Bakar. Umar tidak mampu menahan rasa kesedihan yang luar biasa tersebut. Umar yang tegar ini tidak mampu menahan air mata. Kemudian Abu Bakar datang ke mimbar dan mengatakan, "Wahai manusia, ketika kalian menyembah Rasulullah, ketahuilah
Rasulullah adalah manusia biasa yang bisa mati. Akan tetapi kalau kalian menyembah kepada Allah, maka Allah itu hidup dan tak pernah mati. Maka tunduklah Umar dan tersungkurlah Umar dengan bersimbah air mata. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang dan murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Imran ayat 144. Mendengar ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar, orang-orang seakan merasakan ayat itu baru turun hari itu. Mereka begitu larut dalam kesedihan. Mereka merasakan kosong. Bagaimana tidak? Mereka ditinggal orang yang paling mereka cintai, orang yang mereka rindu untuk berjumpa setiap hari, orang yang lebih mereka cintai dari ayah, ibu, anak, dan semua manusia. Mereka lupa akan ayat itu, dan mereka diingatkan lagi oleh Abu Bakar, seorang yang paling kuat hatinya di antara mereka. Rasulullah SAW telah tutup usia pada saat itu. Mampukah kita meneladani Rasulullah dan mencintainya? Beliau mencintai kita hingga akhir hayatnya. Padahal kita adalah umatnya yang tidak pernah ia temui. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.